Hai Comers, pernah nggak sih kalian menyaksikan sebuah film yang mengangkat tema konflik interpersonal? Kalau belum, this video is made for you. Karena hari ini kita akan membahas sebuah film yang melibatkan adanya konflik interpersonal dan tentunya sangat menarik untuk dibahas. Anyway, nggak sampai situ aja. Kita juga akan membahas pola manajemen konflik yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat konflik dalam film tersebut. Nah, kira-kira film apa ya? Make a guess and just keep watching. Yes, kita akan membahas film Kulari ke Pantai. Film ini adalah film anak-anak dan keluarga yang ditayangkan pertama kali pada tahun 2018, produksi Miles Film. Film komedi jalanan ini digarap oleh dua produser, Mira Lesmana dan sutradara Riri Riza, yang telah berhasil mencetak dua film anak-anak legendaris, yaitu Petualangan Sherina dan Laskar Pelangi. Nah, setelah sedikit kenalan sama film Kulari ke Pantai, sekarang kita akan membahas alur cerita dari film Kulari ke Pantai. Dari Jakarta langsung ke Chile. Dia Kasam ngomongnya lucu. Emang Dira teh bilangnya saya. Bisa saya atau beta? Aku ingin Happy ikut perjalanan mereka. Let's just avoid each other. Nggak usah ribet, nggak usah drama. Dan ku katakan membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Tempat saya ini terkenal karena tenang untuk kontemplasi. Ku siap menjalani hari ini. Can you still speak English? Ade, saya pakai bahasa Inggris kalau di Amerika sana. Itu punya sepupu saya. Kembalikan. Baju. Sam! Kalau saya bilang, kau berubah sekarang. Sombong. Kamu yang sombong. Kita harusnya sudah sampai Jilan. Bisa-bisa Sam terlambat. Kadang-kadang kalau kita lagi takut, kita tidak berpikir jernih. Komedi tolong kita. Bisik tasir debuan ombak, temani semesta membiru. Dengarlah, dengarlah, pantai memanggilmu. Dengarlah, pantai memanggilmu. Ada toilet duduk? Ada. Di mana? Di rumah kok. Cerita ini berangkat dari hubungan dua sepupu, Sam dan Happy, yang bersih tegang karena perbedaan diri mereka. Sam merupakan bocah 10 tahun yang besar di Kepulauan Rote, Nusa Tenggara Timur, dan begitu mencintai alam serta selancar. Sementara Happy tumbuh di ibu kota Jakarta dan sangat bergantung dengan media sosial. Dia pun melihat sepupunya sebagai bocah kampung yang ketinggalan zaman. Mengetahui sikap Happy yang angkuh, sang ibunda, Kirana, mencoba mengakurkannya kembali dengan Sam. Dia pun meminta izin pada ibunda Sam, Uci, yang diperankan oleh Marsha Timothy, agar Happy dapat ikut mereka pergi berlibur ke timur Pulau Jawa. Harapannya, agar Happy dan Sam bisa saling menghargai satu sama lain, namun perbedaan itu ternyata juga membuat perjalanan darat dengan mobil ke Jawa menjadi penuh tantangan. Setelah mendengar alur cerita dari film Kulari ke Pantai, di situ terlihat bahwa Happy dan Samudra terlibat dalam konflik intrapersonal. Konflik tersebut disebabkan oleh keabsenan komunikasi di antara kedua sepupu tersebut, kemudian dikarenakan perbedaan gaya hidup serta budaya, di mana Happy merupakan anak yang tinggal dan besar di ibu kota, sedangkan Samudra merupakan anak yang tinggal dan besar di Kabupaten Rote, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut menimbulkan sikap etnosentris dalam diri Happy, di mana ia memiliki
rasa lebih unggul daripada samudra. Kalau saya bilang, kau berubah sekarang. Sombong. Kamu yang sombong. Kita harusnya sudah sampai Jilan. Bisa-bisa Sam terlambat. Kadang-kadang kalau kita lagi takut, kita tidak berpikir jernih. Etnosentrisme sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan lain. Hal tersebut disertai juga dengan meremehkan kelompok atau kebudayaan lain. Penyebab dari etnosentrisme ini ialah sering membandingkan kelompok dan kebudayaannya dengan kelompok dan kebudayaan lain. Etnosentrisme ini merupakan kecenderungan manusia untuk memenuhi naluri biologisnya. Sebenarnya etnosentrisme ini merupakan itu tadi untuk memenuhi naluri biologis, namun di masyarakat dianggap sebagai konotasi yang negatif. Nah, dengan adanya etnosentrisme ini menimbulkan konflik horizontal. Seperti pada film Kulari ke Pantai ini terlihat adanya konflik di antara Happy dan Samudra. Nah, kalau tadi sudah banyak dibahas mengenai perbedaan gaya hidup dan budaya yang pada akhirnya menimbulkan sikap etnosentris, sekarang kita akan bahas aspek komunikasi yang juga menjadi faktor penyebab konflik di dalam film Kulari ke Pantai. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi interpersonal adalah aspek yang sangat penting untuk dapat menjalin hubungan yang baik. Dengan mempertahankan komunikasi interpersonal yang baik, kita dapat menghindari konflik yang terjadi dalam lingkup keluarga. Karena salah satu tujuan dari komunikasi interpersonal adalah untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi. Namun, di dalam film Kulari ke Pantai, keduanya yaitu Happy dan Sam sudah lama tidak bertemu dan tidak pernah menjalin komunikasi selama itu, sehingga mereka tidak menjalin hubungan interpersonal yang baik satu sama lain. Hal ini yang kemudian menjadi pemantik dalam konflik keduanya. Kira-kira manajemen konflik untuk konflik yang terjadi di film Kulari ke Pantai ini apa sih? Nah, dari konflik yang terjadi, terdapat penyelesaian yang dilakukan yang tentunya ada keterlibatan pihak orang tua. Yaitu, pertama, ketika konflik tersebut terjadi, ibu dari Happy, anak ibu kota, justru mengajak Happy dan Sam buat liburan bareng biar anak-anaknya punya waktu sama-sama dan saling mengerti dan memahami satu sama lain. Yang kedua, sang ibu bertindak mengambil posisi di luar lingkaran konflik. Seperti seorang pengamat, ia tidak serta-merta datang sebagai sosok dewasa yang lebih berpengalaman. Sebaliknya, ia memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan terakhir, komunikasi, di mana aspek ini berperan penting untuk menjalin kedekatan antara Happy dan Sam sehingga mereka lebih mengenal satu sama lain agar tercipta hubungan interpersonal yang lebih baik. Wah, menarik banget ya film Kulari ke Pantai ini. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dari film tersebut. Salah satunya adalah tentang manajemen konflik yang terjadi antar pribadi. Segitu dulu aja kali ya dari kita. Semoga pembahasan film Kulari ke Pantai ini bisa memberikan pengetahuan dan insight baru terutama dalam hal komunikasi. Saya Isna Maulida, perwakilan dari kelompok kami, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.